Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat Jumat 2 Juni 2023. Firman Tuhan malam ini terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 25 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datanglah kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya engkau memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengar Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema Allah yang terbuka. Teologi reformatoris melalui Yohanes Calvin menjelaskan bahwa semua manusia adalah makhluk terhormat. Mengapa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pernyataan teologis ini menjadi imperatif dalam rangka membangun sikap iman bahwa semua orang setara di hadapan Allah.
Karena itu setiap orang menaruh hormat dan respek atas sesamanya sebagai sebuah ekspresi iman yang nyata. Perjumpaan Petrus dan Cornelius adalah perjumpaan yang penuh keramahan dan persahabatan. Dua orang yang sama-sama asing, tetapi sekaligus sebagai sahabat yang rindu bertemu. Puncaknya bahwa pertemuan ini adalah sebuah pertobatan. Petrus mengalami transformasi hidup sekaligus iman. Ia berubah dari pandangan lama bahwa orang Yahudi dilarang bergaul dengan orang bukan Yahudi. Dasar itu adalah hukum kenajisan, bahwa orang-orang bukan Yahudi adalah najis atau tidak tahir. Lebih jauh, Petrus dapat mengaku iman tentang Allah yang tidak membedakan orang. Ia adalah Allah semua bangsa yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran. Kepada mereka semua Allah berkenan menyelamatkan. Puncaknya, Petrus menyaksikan bahwa pembaharuan hidup yang ia alami saat ini adalah daya yang ditimbulkan oleh firman damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Yesus menjadi teladan iman soal penerimaan seseorang akan yang lain. Dalam sikap saling menerima itu, kasih Allah menjadi dasarnya, yaitu kasih yang terbuka tanpa membedakan, yang memberi kesempatan kepada siapa saja yang datang untuk beroleh pengampunan dosa dan menikmati keselamatan Allah. Faktor Yesus selalu menjadi alasan terbesar seorang Kristen menjadi seorang yang terbuka. Mengapa? Karena Roh Kudus, Roh Yesus Kristus adalah Roh Allah yang terbuka. Doa malam ini, ya Tuhan, kami ingin meneladani Yesus yang terbuka bagi semua orang. Amin. Demikian renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.